I always need an enemy. Really? I had to kind of figure out a way of now outdoing that. Compared with Mr. Stallone. I mean, I'm the one that won all the titles, so I don't have to defend myself. Halo Pak Kataita, selamat datang kembali di Makataita Channel, tempat dimana kita bisa bernostalgia bersama, mengingat masa-masa ketika film bukan sekedar tontonan, tapi bagian dari hidup kita. Di sini, kita tidak cuma bicara sekedar film Pak Kataita. Kita bahas kisah di balik layar, rivalitas para legenda, dan momen-momen yang akan bikin kita bilang, astaga, dulu saya nonton film ini di VCD bajakan. Setiap video di sini adalah perjalanan waktu, dari tawa, tangis, sampai aksi penuh ledakan. Tapi semuanya dibungkus dengan satu rasa, nostalgia. Jadi silahkan duduk santai, siapkan kopi, dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Karena hari ini kita akan menelusuri rivalitas paling ikonik dalam sejarah Hollywood. Dua manusia berotot baja, dua raja film aksi, dan dua legenda yang saling dorong, yang hingga akhirnya berdiri berdampingan. Arnold Schwarzenegger dan Sylvester Stallone. Bayangkan Pak Kataita, era 80-an, bioskop masih penuh dengan suara ledakan, bau popcorn, dan poster dengan tulisan besar, "No pain, no gain". Di tengah hiruk pikuk itu, muncullah dua pria yang bikin dunia percaya kalau otot bisa jadi bahasa universal. Yang pertama, Sylvester Stallone, pria dengan wajah keras tapi hati lembut, yang dulu hidupnya nyaris tidak punya apa-apa. Bahkan kabarnya, dia pernah menjual anjing kesayangannya demi bertahan hidup. Tapi justru dari titik itulah lahir kisah yang mengguncang dunia. Rocky, film yang awalnya dianggap biasa-biasa saja, malah meraih piala Oscar dan membuat dunia jatuh cinta pada si petinju underdog dari Philadelphia. Sly tidak cuma main di film itu, dia juga menulis naskahnya sendiri. Dan sejak saat itu, setiap kali Rocky naik ring, dunia ikut berdiri. Tapi Sly tidak berhenti di situ Pak Kataita. Dia menciptakan sosok baru, John Rambo, veteran perang yang trauma tapi tidak terkalahkan. Dari tinju ke senapan, Sly membuktikan kalau otot juga bisa punya emosi. Sementara di sisi lain Pak Kataita, dari benua Eropa muncul pria dengan nama yang susah dilafalkan tanpa latihan lidah 3 hari, Arnold Schwarzenegger. Mantan juara dunia binaraga yang tubuhnya seperti hasil editan Photoshop. Dia masuk ke Hollywood dengan logat Austria kental dan tatapan yang bilang, "Aku tidak butuh banyak bicara, cukup dengan satu peluru." Film Conan the Barbarian jadi langkah pertamanya di dunia akting, tapi yang membuatnya abadi adalah The Terminator. I'll be back. He was absolutely... I'll be back. Hanya 3 kata yang bisa mengubah sejarah film aksi selamanya. Dan benar saja Pak Kataita, dia memang balik berkali-kali malah. Nah disinilah
rivalitas keduanya mulai terbentuk. Media mulai membandingkan mereka, siapa yang lebih jantan, siapa yang filmnya lebih laku, dan siapa yang mempunyai otot lebih keras. Selain dikenal dengan gaya emosional, penuh luka dan perjuangan, sementara Arnold datang dengan gaya robotik, dingin tapi tetap berwibawa. We were incredibly antagonistic. I think what you need is a little iron in your diet. Yeah. Without Puncaknya terjadi di akhir 80-an sampai awal 90-an Pak Kataita. Selain meluncurkan Rambo kedua dan juga Rambo 3, sementara Arnold membalas lewat Predator, Commando dan Total Recall. Hollywood seolah terbelah dua, tim Rambo dan tim Terminator. Dan persaingan itu tidak berhenti di layar Pak Kataita. Sempat dikabarkan Arnold pernah menjebak Stallone supaya main di film komedi. Sebuah film berjudul Stop or My Mom Will Shoot. Arnold pura-pura tertarik dengan naskahnya, membuat Sly panas dan buru-buru mengambil peran tersebut. Hasilnya, filmnya gagal total. Arnold cuma senyum sambil mengangkat alis dan bilang dalam hati, "Mission accomplished." Tapi meski saling sindir, nyatanya mereka saling mendorong untuk terus jadi lebih baik. Sly tidak mau kalah dalam hal otot, Arnold tidak mau kalah dalam soal karisma. Dan hasilnya, kita para penonton yang menang besar. Karena era itulah yang melahirkan film-film aksi paling legendaris sepanjang masa. Masuk tahun 2000-an, keduanya mulai menua, tapi semangat mereka tidak pernah padam. Sly kembali lagi lewat Rocky Balboa dan Creed, sementara Arnold balik menjadi Terminator, bahkan sempat menjadi gubernur California. Dan akhirnya, dua rival abadi itu berdamai. Kita semua dibuat bersorak ketika mereka tampil bersama di The Expendables. Dua legenda tua, satu layar, satu letupan nostalgia. Adegan mereka saling ejek di film itu bukanlah akting semata, itu adalah sejarah. Mereka bahkan lanjut kerja bersama di Escape Plan. Dan sampai sekarang mereka sering nongkrong bareng di acara Hollywood. Dari sebuah rival menjadi sahabat sejati, dari dua otot jadi adu cerita di masa lalu. Mereka meninggalkan sebuah era di mana pahlawan bukan cuma kuat, tapi juga punya jiwa. Mereka menunjukkan kalau perbedaan gaya bisa saling melengkapi, bukan menjatuhkan. Arnold Schwarzenegger dan Sylvester Stallone, dua nama, dua legenda, satu era keemasan. Mereka membuktikan rivalitas bisa melahirkan legenda, tapi persahabatanlah yang membuat mereka abadi. Nah Pak Kataita, kalau kalian pernah nonton Terminator di VCD bajakan, atau nangis waktu Rocky diteriakin Adrian, silahkan tulis kenangan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe, karena di channel ini kita bukan cuma bahas film, tapi juga kenangan yang akan bikin hati kita ikut berotot.